Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Ramadhani dari Presensi 29, kelas 1212. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebebasan politik. Yang pertama ada kebebasan berpendapat. Masa reformasi menjadi titik balik kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi rakyat Indonesia. Kebebasan berpendapat menjadi bagian dan dasar utama dari sistem demokrasi yang dianut dalam pemerintah Indonesia. Hal tersebut menjadikan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pada dasarnya, kebebasan berpendapat sudah diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sayangnya, pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat sangatlah dibatasi oleh pemerintah, terutama dalam mengungkapkan aspirasi politik. Kebebasan berpendapat tersebut barulah didapatkan kembali oleh rakyat pada masa reformasi. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tepatnya pada pasal 23 ayat 2 dan pasal 25. Dengan adanya beragam peraturan tersebut, rakyat Indonesia mendapatkan jaminan untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi publik, pelaksanaan demokrasi rakyat dapat terselenggara dengan lebih realistis. Selanjutnya ada pemilu langsung. Pemilihan umum langsung untuk presiden dan wakil presiden yang barulah dilakukan pada 2004, tepatnya di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Peraturan mengenai pemilihan umum tersebut berlangsung diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diselarasikan dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Presiden, dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilihan umum langsung tersebut dinilai lebih relevan bagi Indonesia. Pemilihan umum langsung pun dianggap dapat mengurangi politik uang yang berpeluang besar dalam alur politik dan pemerintahan. Di samping itu, pemilihan umum langsung pun menjadi penegas keterlibatan rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya ada kebebasan pers. Kebebasan pers sendiri mulai digaungkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kebebasan pers tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memberikan jaminan hukum kepada wartawan untuk menjalankan profesinya. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, kontribusi penting dalam kebebasan pers ditunjukkan melalui pembubaran Departemen Penerangan yang menurutnya selama ini mengekang kebebasan berbicara pers. Memasuki era digital, kebebasan pers makin berkembang secara pesat. Dunia maya menjadi media yang secara cepat menyebarluaskan berita. Sebenarnya, hal tersebut sudah menjadi pembahasan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Hanya saja regulasinya baru direalisasikan pada tahun 2008 dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.